Selama 2 jam, kami menemani Anda dengan informasi terkini. I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia. Perbincangan hangat, musik dan referensi film. Saksikan I Love Makassar setiap Senin hingga Jumat jam 11 siang. Hanya di Makassar TV. Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia. Di segmen kali ini kami akan membahas mengenai pelibatan dan partisipasi masyarakat melalui program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM untuk pencapaian MDGs 2015. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tepatnya ada kurang lebih 58 juta penduduk yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak terkait dengan sanitasi dan lingkungan ataupun juga sanitasi terhadap air itu sendiri. Dan khususnya di Kota Makassar dan sekitar di mana tingkat penderitaan ataupun juga balita yang mengalami diare ini juga akibat dari dampak sanitasi yang buruk terhadap lingkungan mereka. Dan bagaimana sih sebenarnya pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk menangani permasalahan ini? Di studio telah hadir bersama kami kedua narasumber yang akan memberikan informasi terkait dengan pelibatan masyarakat melalui program sanitasi total. Dan di studio telah hadir Bapak Andi Iskandar Harun selaku Distrik Team Leader High Five Makassar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya Pak di kesempatan kali ini? Sehat ya Pak ya? Dan ada juga Ibu Haja Sunani, Pokja STBM Kelurahan Lembo, Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kesini mandi dong Pak? Ibu juga ya pastinya. Gimana, airnya bersih nggak Pak? Oh iyalah, harus. Harus, pastinya bersih. Tapi sesuai dengan informasi ataupun juga data yang saya dapatkan, kurang lebih 58 juta penduduk tidak mendapatkan ataupun tidak layak terhadap fasilitas sanitasi ataupun juga air yang mereka harusnya dapatkan ya Pak ya. Dan kurang lebih 42 juta penduduk juga sektor air minumnya dianggap on track, tetapi memberikan penekanan terhadap kualitas ataupun juga perbaikan kualitas terhadap air itu sendiri. Tanggapan Bapak sendiri gimana? Ya, sebenarnya kita terdesak oleh MDGs 2015 yang 2 tahun lagi kita harus capai, di mana itu tidak terasa ya Pak ya? Sekarang sudah 2013. Iya, sebenarnya semua negara sedang fokus untuk melihat Indonesia untuk pencapaian MDGs 2015. Untuk sanitasi kita itu di poin 7C dari MDGs itu berbunyi bahwa separuh dari masyarakat Indonesia itu harus memiliki akses sanitasi yang layak. Benar. Ini masih sangat berat kita capai karena ya faktor itu tadi, angka kejadian diare karena sanitasi lingkungan dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan itu kita masih tertinggi di Asia Tenggara. Kedua ya Pak ya? Kedua di Asia Tenggara. Dan memang untuk Makassar sendiri saya sudah cek datanya masih masuk dalam 10 kategori kasus yang membunuh anak balita kita di Makassar. Dari indikator itu menunjukkan bahwa sanitasi kita masih sangat butuh perhatian yang luar biasa. Ini sepertinya permasalahannya sudah sangat lama sekali, bisa dikatakan sudah terlalu berlarut-larut ya. Tapi sampai saat ini mungkin hanya sedikit ataupun juga hanya sebagian orang yang mendapatkan sanitasi yang baik. Ini kenapa ya bisa sangat terlambat sekali, ataupun juga apa sih sebenarnya masalah yang paling besar dihadapkan ataupun juga dihadapi di lapangan sampai saat ini belum mendapatkan solusinya? Iya, betul. Sebenarnya kalau kata terlambat sebenarnya enggak ya, karena ini setiap tahun kita tetap melakukan program-program yang tetap mengupayakan untuk terjadi peningkatan sanitasi yang baik. Hanya saja memang STBM untuk sanitasi yang besar secara global itu memang Kemenkes baru mengeluarkan di 2008 kebijakannya, dan itu baru beberapa daerah yang menjalankan. Untuk yang betul-betul menerapkan ini baru terhitung kota-kota besar ya, sekitar 6-8 kota besar yang menerapkan STBM secara di Indonesia? Baik di Indonesia. Di Indonesia. Nah, dari indikator itu sebenarnya dilihat bahwa kalau STBM dilakukan di satu wilayah, itu akan mengirit anggaran sekitar 58 miliar setiap tahun. Ya, Pak? Itu asumsinya bahwa akan tidak ada lagi pembiayaan negara terhadap penyakit-penyakit berbasis masyarakat kalau sanitasi kita ditangani dengan baik. Nah, kebetulan visi kota Makassar ini kan menuju kota dunia, tapi ada hal yang diabaikan ya, karena setiap pembangunan itu tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Semua berdampak pada lingkungan, di mana masyarakat di Kota Makassar ini tinggi sekali gapnya. Ada lingkungan yang begitu mewahnya, tetapi di sekitar-sekitarnya itu ternyata lingkungannya sangat kumuh, akses air bersih masyarakatnya di situ terbatas. Kemudian mereka cenderung menikmati limbah-limbah yang malah dibuang dari orang-orang yang harusnya bisa mengelola limbahnya dengan baik. Mereka mendapatkan buangan-buangan dari perumahan-perumahan mewah, dan itu berdampak kepada masyarakat yang miskin karena mereka tidak mampu untuk mengeluarkan anggaran untuk membuat fasilitas-fasilitas sanitasi yang baik buat mereka. Akhirnya warga miskin tersebut juga menerima apa adanya dan menerima apa saja yang mereka berikan ataupun juga dampak terhadap lingkungan mereka ya Pak, ya, mengakibatkan balita mereka akhirnya bisa dengan mudahnya terjangkit diare. Iya, betul. Karena sebenarnya di balita kita itu angka yang tertinggi itu karena banyak perilaku hidup bersih dan sehat yang tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Terutama untuk kalangan masyarakat kita yang miskin itu beberapa diantaranya adalah akses air bersih yang kurang baik. Ada beberapa di Makassar, datanya untuk wilayah kita itu di Talo dan Lembo, masyarakat yang mengakses PDAM untuk air minum itu hanya sekitar 32%. Jadi hampir 68% itu hanya mengkonsumsi air-air yang ada di sumur tradisional warga atau sumur-sumur gali yang lain, sumber-sumber air yang lain. Yang notabene itu saja belum tentu bersih ya Pak ya? Di perkotaan semua sumber air kita rata-rata sudah mulai terkontaminasi dengan limbah-limbah yang saking rapatnya penduduk kita kan, sehingga air sumur warga pun sudah terkontaminasi oleh kuman-kuman penyebab diare. Oke lah, baiklah Pak Andi Iskandar. Nah, saya ke Ibu Haja Sunani terkait dengan perilaku hidup sehat. Untuk di lingkungan Ibu sendiri bagaimana sekarang? Tadi Pak Iskandar mengatakan bahwa perilaku hidup sehat itu begitu pentingnya setidaknya untuk bisa mendorong STBM ini bisa berjalan dengan maksimal ataupun juga akhirnya menjadi titik temu dari permasalahan yang didapatkan selama ini. Terima kasih. Mungkin sebelum kami lebih lanjut terlalu masalah ke ini, terlebih dahulu bahwa saya sebagai Pokja Kelurahan Lembo ini yang terutama di sana adalah masalah STBM adalah terdiri dari 5 pilar itu. Apa aja Ibu? Yang pertama adalah stop buang air besar di sembarang tempat. Kemudian yang kedua cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Kemudian yang keempat pengelolaan sampah, dan kemudian yang kelima adalah pengolahan limbah cair itu sendiri. Untuk masalah barangkali masalah penggunaan air bersih di sini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Iskandar bahwa sebenarnya masyarakat di perkotaan itu untuk sumber air bersihnya itu adalah sebenarnya ya rata-rata bersumber dari PDAM itu sendiri, tapi khususnya mungkin di kelurahan kami, khususnya di Kelurahan Lembo itu ya memang masih banyak warga di sana yang masih menggunakan air sumur gali maupun air sumur bor itu sendiri. Dan untuk sejauh ini memang warga di sekitar sana untuk kehidupannya sendiri terhadap sanitasi lingkungannya bagaimana? Apakah sadar akan sendirinya atau masih terus dilakukan gerakan-gerakan agar mereka setidaknya mau mengikuti dari 5 pilar yang Ibu tadi sebutkan? Salah satunya adalah pilar yang pertama ya, poin yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh buang air besar di sembarang tempat. Padahal mengingat mereka mungkin sebagian besar masih melakukan tersebut ataupun buang air besar di kali, di sungai ataupun di sepanjang jalan yang mereka katakan di situ tidak dilewati oleh manusia, seperti itu Ibu. Sebenarnya mereka rata-rata sebenarnya sudah mempunyai WC masing-masing sebenarnya, punya kloset di rumahnya, tapi karena ya mungkin karena kebiasaan mereka ya biasanya jongkok-jongkok di kanal itu. Tapi alhamdulillah karena adanya STBM ini datang, program dari High Five, alhamdulillah sekarang perubahan perilaku masyarakat itu alhamdulillah sekarang sudah berapa persen meningkat. Artinya yang tadinya jongkok-jongkoknya itu di kanal, ya dia sudah masuk di rumahnya. Kemudian yang jongkok di selokan itu ya sudah terbiasa karena adanya
arahan-arahan mungkin dari STBM, kita dari kader-kader Pokja Kelurahan. Nah Pak, ini mengenai perilaku hidup sehat. Tadi Ibu sempat mengatakan soal jongkok-menjongkok ya. Nah ini tentunya walaupun sebenarnya dari pihak STBM itu sendiri ataupun pihak pemerintah berulang kali melakukan upaya penjelasan kepada mereka, tetapi otomatis dari kebiasaan ataupun juga pola dari kehidupan daripada warga itu sendiri tentunya merupakan salah satu hambatan yang cukup besar ya, karena merupakan kebiasaan. Ya, ini sebenarnya faktor yang sudah kita prediksi dari awal, karena untuk bicara tentang stop BABS itu yang pertama faktor penghalangnya memang habit ya, kebiasaan warga gitu. Bukan hanya di Lembo, di Kelurahan Talo juga itu malah mereka lebih senang dengan kebiasaan buang air besar itu ketika kena air laut gitu. Jadi memang ada kebiasaan kayak lebih enak gitu. Ada sebagian yang masih senang dengan buang air besar tanpa dinding, tanpa privasi yang baik, tanpa ini. Tetapi itu ternyata ketika kita beri pemahaman bahwa perilaku mereka itu memang tidak berdampak langsung dengan diri si yang melakukan. Tetapi ini ketika tinja yang dihasilkan itu meresap masuk ke dalam sumur-sumber air minum warga, itu bisa menyebabkan terbunuhnya salah satu anak di lingkungan mereka gitu. Jadi itu yang kita lakukan dengan teknik pemicuan. Dan tentunya masih banyak sekali lagi hal-hal yang perlu dilakukan supaya warga tersebut sadar akan pentingnya sanitasi yang baik terhadap lingkungan mereka. Nanti Pak Iskandar dan juga Ibu akan memberikan penjelasannya lagi lebih lengkap kepada para pemirsa I Love Makassar usai jeda pariwara berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia.